Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama Ustazah Erni. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini diantaranya adalah: yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua, unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, bagaimana menggambar fungsi kuadrat menggunakan bantuan dari unsur-unsurnya. Nah, fungsi kuadrat di sekitar kita diantaranya, kalian pernah kan melihat jembatan Mahakam? Nah, di jembatan Mahakam itu ternyata tersimpan konsep dari fungsi kuadrat loh. Coba perhatikan lengkungan yang ada di jembatan Mahakam. Lengkungan itu berbentuk parabola. Jika digambarkan, dia merupakan fungsi kuadrat dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Mari kita simak kisah tentang Bu Arvila Delitriana. Jembatan melengkung jalur LRT yang berada di ruas Kuningan, Jakarta Selatan telah rampung. Jembatan melengkung tersebut memiliki panjang 145 meter dan diklaim sebagai yang terpanjang di dunia. Keberhasilan pembangunan tersebut mendapat banyak pujian dari banyak pihak. Salah satunya berasal dari Presiden Joko Widodo. Melalui cuitan di Twitternya, Jokowi memberikan ucapan selamat kepada sang perancang Arvila Delitriana atau akrab disapa Dina, mengerjakan proyek tersebut selama lebih dari setahun. Ibu dari dua anak tersebut yang menginginkan agar jembatan tersebut dibuat tanpa tiang penyangga. Meskipun banyak yang meragukan jembatan melengkung seperti itu mustahil untuk dibuat, namun ibu yang berumur 49 tahun ini membuktikannya dengan hasil yang sempurna. Didesain Sri Kandi Indonesia. Siapa sangka di balik megahnya konstruksi jembatan lengkung di Kuningan adalah Sri Kandi Tulen Indonesia, adalah Arvila Delitriana yang punya peran besar atas hadirnya jembatan monumental tersebut. Ketertarikannya pada perencanaan jembatan dimulai saat ia melanjutkan studi S2-nya di ITB pada tahun 2000. Selama berkiprah kurang lebih 20 tahun, sudah begitu banyak proyek jembatan yang ia buat. Di antaranya jembatan Kaliputo di Semarang dan jembatan Bagan Si Api di Riau. Dina mengaku tak ada ritual khusus saat membangun jembatan. Katanya ia hanya menjalankan kewajibannya sebagai muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ia juga menambahkan bahwa setiap jembatan yang dibuatnya dianggap seperti bayinya sendiri. Wow, luar biasa ya. Wow, keren banget ya Bu Arvila Delitriana ini. Arti yang berada di... Kalian juga bisa dong, insya Allah. Yang penting saat ini kalian siapkan ilmunya agar nanti kalian bisa sukses seperti Bu Arvila tadi ya. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini akan diperdalam saat belajar fungsi kuadrat nanti di SMA kelas 10 loh. Kemudian ternyata diri kita ini juga bisa menjadi fungsi. Kok bisa ya? Fungsi itu diibaratkan sebuah mesin yang menghasilkan produk. Jika bahan baku yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut baik, maka produk yang keluar juga baik. Diibaratkan sebagai kita nih manusia. Jika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka tentunya kita akan terbentuk menjadi orang yang baik pula. So, dalam sebuah hadis juga pernah disebutkan bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad tersebut. Ketahuilah bahwa yang dimaksud itu adalah hati. Ini diriwayatkan dari hadis Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Oke, ahwat kalian semangat memperbaiki diri ya. Fungsi kuadrat.
Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Serta a-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika a-nya sama dengan 0, fungsinya akan berganti menjadi fungsi linier atau garis lurus. Selanjutnya, fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk y, yaitu y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Maksudnya, nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada daerah yang ditetapkan. Nah, nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Perhatikan beberapa grafik fungsi kuadrat berikut. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kira-kira apa aja ya unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi tersebut? Atau bagaimana ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat tersebut? Oke, kita lanjut. Grafik fungsi kuadrat. Jadi dalam fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat itu terdapat membuat 0 atau titik potong dengan sumbu x. Jadi dia berpotongan di sumbu x. Ini sering kita sebut dengan akar-akar x1 dan x2. Selanjutnya koordinat titik potong dengan sumbu y. Jadi titik ini ada di sumbu y karena berpotongan dengan sumbu y. Selanjutnya sumbu simetris. Jadi dia memiliki sumbu simetris atau x simetris. Nah, jadi membelah dua grafik fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya ada titik balik atau titik optimumnya. Titik optimum ini terdiri dari x simetris dan y optimum. Nah, setelah kita dapatkan unsur-unsur itu, maka kita bisa menggambar grafik fungsi kuadratnya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan bagaimana menggambar fungsi kuadrat berikut ya. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Ayo kita coba ya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari titik potong dengan sumbu x. Ingat, titik potong dengan sumbu x diperoleh jika nilai y-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya akan menjadi persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat ini, ya, nilai a-nya sama dengan 1, nilai b-nya sama dengan negatif 6, dan nilai c-nya adalah 8. Oke, kita udah pelajari ya, bagaimana memfaktorkan bentuk ini. Kita akan cari dua bilangan, di mana bilangannya p ditambah q, masih ingat ya, menghasilkan nilai b, b-nya yaitu negatif 6. Dan p jika dikalikan dengan q akan menghasilkan c, nilai c-nya adalah 8. Kita buat lagi tabel t-nya, t faktornya ya. Di sini adalah 8. 8 bisa dihasilkan dari 1 kali 8 dan 2 kali 4. 8 ini bisa didapat dari positif dan positif, negatif dan negatif. Tapi kita akan mengambil negatif dan negatif ya. Kenapa? Karena hasil penjumlahannya adalah negatif 6 ya. Jadi jika dia bilangan positif, hasil penjumlahannya adalah negatif, otomatis kedua bilangan ini adalah bilangan negatif. Sehingga persamaan kuadrat ini akan menjadi x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Ini akan menjadi x, tadi nilai p-nya berapa? Ini p-nya adalah negatif 2 dan q-nya adalah negatif 4. X dikurang 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Kita
Buat membuat nolnya, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 ya, pindah ruas. Atau X dikurang 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Dari sini kita udah dapat 2 titik. Titik yang pertama itu adalah 2,0. Ya, tadi dia udah bilang kalau Y-nya itu sama dengan 0. X-nya 2, atau kita bilang nih X1 nih, X2 nih. Titik yang kedua adalah 4,0. Ya, kita udah punya 2 titik yang berpotongan dengan sumbu X. Simpan ya. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kebalikannya tadi, kalau titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau ini titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 ini akan kita masukkan ke persamaan ini. Ini akan menjadi Y sama dengan, karena X-nya 0, ini X pangkat 2 jadi 0 pangkat 2 ya. 0 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 ditambah 8. Berapa tuh? 0 pangkat 2, 0. Dikurang 6 kali 0, 0. Tambah 8. 0 dikurang 0, 0 tambah 8. Ya, sisa 8 ya. Nah, tadi dibilang kalau ini X-nya sama dengan 0, maka kita dapat nih titik yang ketiga. Setelah titik pertama, titik kedua, ini titik ketiga, yaitu 0, Y-nya adalah 8. Nah, oke, kita simpan titik yang ketiga. Selanjutnya kita cari titik ekstrim atau titik baliknya. Jadi parabola ini akan memutar atau akan berbalik arah. Nah, di titik inilah dia akan berbalik. Titik ekstrim fungsi kuadrat fx ax pangkat 2 tambah bx tambah c adalah min b per 2a, min d per 4a. Nah, ini sering disebut dengan x simetris, atau titik ini juga yang akan menjadi sumbu simetrisnya. Dan ini adalah Y optimum. Nah, di titik Y ini nilai tertinggi atau nilai terendah terjadi. Gimana caranya kita mencarinya? Kita ketahui tadi fungsi kuadratnya itu adalah fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Kita juga udah tahu nilai A, B, dan C-nya tadi ya. Nilai A-nya 1. Nilai B-nya negatif 6 dan nilai C-nya adalah 8. Nah, dari sini kita cari X simetrisnya. Ya, rumusnya adalah min B per 2A. Masukkan aja nilainya. Tadi min 6. Negatif 6. Jadi, kita usah tulis aja deh, negatif 6. Jangan bingung ya, ini nilai B-nya. Per 2 kali A-nya 1. Negatif itu positif 6. Per 2 itu sama dengan 3. Nah, udah dapat X simetrisnya. Kita bisa cari optimumnya dengan D per 4A, atau dengan cara, karena ini pasangannya X, pasangannya Y, maka kita bisa masukkan nilai X simetris ke persamaan fungsinya tadi. Tadi kita tulis ulang, itu adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Karena kita udah dapat nilai X-nya 3, tinggal kita cari Y-nya. Maka kita akan cari F3-nya. Maka ini F3 dari mana? Dari nilai ini, X simetris. X simetris partnernya adalah Y optimum. Y optimum bisa dicari dengan 2 cara, mau pakai rumus ini atau memasukkan nilai X simetris yang udah didapat ke fungsi kuadratnya. Nah, ini sudah pakai cara yang kedua. Memasukkan nilai X yang tadi sudah didapat ke fungsi kuadratnya, akan dapat juga Y optimumnya. 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 8. 3 pangkat 2 itu 9, dikurang 6 kali 3 itu 18, ditambah 8. 9 dikurang 18 itu minus 9, ditambah 8, sama dengan negatif 1. Oke, partnernya adalah negatif 1. X-nya 3, Y-nya negatif 1. Maka kita dapat titik yang keempat. Setelah 1, 2, 3, ini titik keempat, yaitu X-nya 3, Y-nya negatif 1. Ya, titik 4. Kira-kira keempat titik ini akan diapain ya? Nah, keempat titik ini akan dipakai sebagai bantuan untuk menggambar grafik fungsinya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menggambarnya.
Nah, ingat tadi kita udah dapat titik potong dengan sumbu X yaitu 2,0 dan 4,0. Kita juga udah dapat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,8. Kita juga udah dapat titik ekstrim atau titik baliknya yaitu 3, -1. Titik-titik ini, ada 4 titik ini akan menjadi bantuan kita untuk menggambar grafik fungsinya. Nah, kita pindahkan titik-titik itu ke koordinat kartesius. Nah, ingat ya caranya. Kalau 0,8 itu tempatnya di sini. Kalau 3,1 ya X-nya 3, Y-nya 1. Nah, di titik 3,1 ini nanti grafiknya akan berbalik arah. Nah, sehingga negatif 1 ini namanya titik balik minimum karena nilai terendahnya adalah negatif 1. Tidak ada lagi nilai di bawah negatif 1. Terus gimana cara menggambarin? Hubungkan garis dari titik-titik ini. Kita mulai dari 0,8 ke 2,0 ke 3,1 ke 4,0 dan seterusnya. Kira-kira di sini titik bantuannya berapa ya? Pasti di sini nih, temannya di 0,8. Nah, kita gambarkan grafiknya seperti ini. Setelah itu, tulis deh, ini dia fungsi X-nya. Fx sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 8. Gimana? Mudah ya? Pasti kalian bisa deh, yakin Ustazah kalian bisa. Selanjutnya, sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, ternyata grafik fungsi kuadrat itu memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya, jika A-nya kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah. Jadi, jika A-nya negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan jika A-nya lebih besar dari 0, atau jika grafik A-nya positif, dia akan terbuka ke atas. Selanjutnya, berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, dia akan berpotongan di 2 titik. Ini yang mengatakan dia memiliki 2 akar penyelesaian. Ini juga ya, ini hanya bedanya terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Hanya positif, hanya negatif. Jika dia diskriminannya sama dengan 0, grafiknya akan berpotongan di 1 titik. Artinya, dia hanya memiliki 1 titik penyelesaian saja. Dan jika diskriminannya kurang dari 0, dia tidak akan berpotongan di sumbu X. Jadi dia tidak punya penyelesaian. Ini jika A-nya kurang dari 0, sama ya. Kemudian berdasarkan nilai B. Kalau A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0, ini akan mempengaruhi letak sumbu simetrisnya. Maka, jika A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, sumbu simetrisnya akan positif. Jadi, ini X-nya positif. Nah, jika A-nya kurang dari, jika A-nya lebih dari 0, B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrisnya pas di sumbu Y. Kemudian jika A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, sumbu simetrisnya akan negatif. Ya, ini negatif X. Kemudian bagaimana jika A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, maka sumbu simetrisnya akan negatif. Selanjutnya, bagaimana jika A-nya kurang dari 0, B-nya sama dengan 0, sumbu simetrisnya akan pas berada di sumbu Y. Dan jika A-nya kurang dari 0, B-nya lebih besar dari 0, sifat grafiknya sumbu simetrisnya akan bernilai positif. Tadi X-nya negatif. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai C atau konstantanya. Nah, yang gambar 1, gambar 3, gambar 5, ini yang pertama adalah dia akan berpotongan di Y yang positif jika C-nya lebih besar dari 0. Kemudian dia akan melewati titik 0,0 jika C-nya sama dengan 0. Dan
Jika C-nya kurang dari 0 atau C-nya itu bernilai negatif, dia akan melewati Y yang negatif. Ya, negatif nih. Nah, kemudian ini jika A-nya kurang dari 0 ya, sama saja jika C-nya lebih dari 0 nanti Y-nya akan bernilai Y positif ya. Y positif. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah, C-nya sama dengan 0, akan melewati titik 0,0. Kemudian jika dianya C-nya kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu Y di Y yang negatif. Oke, gimana sih aplikasinya? Kita lihat contoh berikut. Nah, perhatikan gambar ini, nilai A, B, C yang mungkin adalah, A-nya ini bernilai apa ya, terbuka ke bawah tadi? A-nya bernilai negatif karena grafik terbuka ke bawah. Ya, maka di sini A-nya kurang dari 0. Yang kedua nilai B-nya. Nah, B-nya ini A kurang dari 0, B-nya ini berarti pengaruh disimetris. Ya, ini sumbu simetrisnya kira-kira di sini. X simetrisnya negatif. Nah, tadi kalau kita lihat gambar sebelumnya, jika A-nya kurang dari 0, B-nya simetrisnya negatif, maka B-nya ini juga bernilai negatif. Ya, kenapa? Karena sumbu simetrinya atau X simetrinya itu adalah negatif ya. Jadi B-nya juga negatif. Kalau B-nya negatif berarti B-nya kurang dari 0. Kemudian nah, di sini memotong sumbu Y di positif, maka C-nya bernilai positif, atau karena memotong Y di positif, maka C-nya bernilai positif. C-nya lebih dari 0. Yang sesuai dengan pilihan ini adalah A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, dan C-nya lebih dari 0. Maka C adalah jawaban yang benar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Nah, karena kita sudah belajar banyak hari ini, kita butuh evaluasi ya. Maka silahkan kerjakan soal berikut untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terkait materi yang telah diajarkan pada pertemuan hari ini. Soalnya adalah diketahui persamaan kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 8. Tentukan pembuat 0 fungsinya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, sumbu simetrinya apa, titik baliknya apa, dan gambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan rapi. Karena soal ini akan menjadi nilai keterampilan untuk KD persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi dikerjakan dengan yang baik ya anak-anak sekalian. Pak almarhum B.J. Habibie mengatakan bahwa hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Dan kalian adalah anak bangsa terbaik Indonesia. So, maka belajarlah dengan rajin sehingga kalian dapat membangun Indonesia di masa yang akan mendatang. Oke, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Patuhi protokol dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.